Akankah Indonesia terbebas dari polusi? Dikutip dari IQR, Indonesia menempati peringkat ke-15 sebagai negara paling tercemar di dunia. Dan dikutip dari kompas.com, Indonesia peringkat pertama sebagai negara paling berpolusi di Asia Tenggara. Hal ini tentu disebabkan karena kendaraan bermotor di Indonesia masih berbahan bakar fosil. Kemenkes bahkan mencatat polusi udara menempati peringkat ke-5 sebagai faktor penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Menurut peta jalan, target pengembangan kendaraan listrik di Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2030 mencapai 600.000 kendaraan roda 4, 2,45 juta kendaraan roda 2, 31 SPKLU, dan 67.000 SPBKLU. Apakah target ini akan tercapai jika tidak ada peran dari DPR? Pertanyaan selanjutnya, apakah kendaraan listrik benar-benar ramah lingkungan? Nyatanya, kendaraan listrik belum sepenuhnya ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan sumber energi yang digunakan masih berasal dari energi fosil. Kurangnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik menjadi hambatan utama transisi energi di sektor transportasi. Jika saya diberi kesempatan menjadi anggota DPR, saya akan menghadirkan program Gerangan Generasi Ramah Lingkungan. Program ini membuat beberapa fitur seperti pada gambar. Pertama, yakni pusat informasi yang berisi berita dan data-data terkait emisi juga polusi di Indonesia. Kedua, pusat edukasi, yakni berisi tentang pembelajaran serta video terkait emisi dan polusi di Indonesia. Yang ketiga, SPKLU yang memuat tempat SPKLU terdekat, penyebaran SPKLU di Indonesia, lokasi pengisian, dan juga slot pengisian daya. Kemudian SPBKLU yang memuat lokasi SPBKLU terdekat, penyebaran SPBKLU di Indonesia, dan juga slot penukaran baterai. Kemudian ada layanan bantuan apabila terjadi permasalahan pada pelaksanaan program ini. Setiap melakukan pengisian dan penukaran baterai, para pengguna akan mendapatkan poin yang kemudian dikumpulkan dan ditukarkan menjadi saldo elektronik dan juga saldo kartu transportasi umum. Saya akan memaksimalkan 3 fungsi DPR dalam perwujudan transisi energi di sektor transportasi. Dalam fungsi legislasi, saya akan mempercepat pengesahan RUU EBET sebagai landasan hukum yang kuat, terutama pada sektor transportasi yang tertuang pada pasal 7 ayat 3, pasal 21, pasal 36, dan pasal 55. Komisi 10 DPR akan mengalokasikan dana APBN kepada Kemendikbudristek terkait program Generasi Ramah Lingkungan. Pada fungsi pengawasan, Komisi 10 dan Komisi 5 akan bekerja sama dengan Kemendikbudristek dalam pelaksanaan program Gerangan agar berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, dan pemaksimalan. Polusi merupakan masalah yang merugikan semua pihak dan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran generasi muda, karena kita adalah agen perubahan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Saya, Quinsa Ramadhani, Dapil DKI Jakarta 2, siap menjadi Parlemen Remaja 2025. Salam Parlemen.